Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Tapi setuju, Prof? Hah? Setuju? Ya apa kata MK? Bukan masalah setuju. Daerah. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya gitu loh. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya. Terkait Prof Usman satu-satunya yang diperiksa 2 kali, ada tanggapan, Prof? Satu-satunya hakim konstitusi yang Saya diperiksa belum 2 kali. tahu 2 kali. Mas Gibran, apakah tahun ini bisa maju, Pak? Begini, kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh. Kita bukan bangsa membebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah mana perlu dibubarkan lembaga itu. Karena sangat urgent sekali, pihak yang menerima berkas sampai masuk ke pre-register dan terdaftar perkara tersebut semua diperiksa secara terbuka. Itu permintaan kami yang mulia, karena ini adalah pintu awal permasalahan dugaan konflik of interest perkara ini yang mulia. Kira-kira. Pak Mahfud, Sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin. Sangat tidak masuk akal seseorang yang baru 2 tahun, hampir 3 tahun menjadi wali kota langsung melompat tinggi menjadi calon wakil presiden. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi. Itu kita mau cek. Kemarin. Yang putusan MK kemarin. Yang memutuskan memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Ada perintah untuk menerima, makanya agar menghindari suzon sebaiknya pihak-pihak tersebut diperiksa secara terbuka yang mulia. Kalau putusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Konsekuensi yang timbul dari putusan MK itu? Enggak, saya nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak terpengaruh, Mas? Sama sekali. Mbak, kita udah percaya dari awal. Siapapun kalau Anda bicara arah pertanyaan yang coba saya baca berkaitan. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Nah, untuk yang pertama, benar saudara itu. Makanya kami sudah merancang pemanggilan terhadap panitera. Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan, kita panggil. Cuma, itu tadi, tertutup. Tidak terbuka seperti yang saudara harapkan. Karena dari 3 hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Kan itu sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka? Iya. Harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka? Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak benar. Kami mohon MK juga memeriksa 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Oh ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka itu mengikat final. Tapi kalau yang dia Ziko ini kan agak lain nih, iya kan? Agak beda. Iya. Jadi jangan-jangan dia dikabulkan, dia ngotot ini minta dikabulkan. Iya, juga. mulia. Beda. Walaupun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Bapak Profesor Bagirmanan untuk bisa dihadirkan yang pertama, dan yang kedua kami mohon untuk bisa dihadirkan ahli etika kenegaraan Prof. Magnis
Suseno untuk Banyak sekali masalahnya. Masalahnya kan sudah di sidang tadi nggak ikut. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Karena mendapatkan laporan terbanyak, Prof, gimana, Prof? Ya, saya kan ketua kan. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani. Ini soal etika itu ada theological ethics, gitu kan? Itu lain. Kalau ini applied ethics, oke. Nah, apalagi ini lebih teknis lagi. Yang Anda perlukan itu adalah, ya kan, infrastruktur penegakan ethics. Nah, ini beda dengan ilmunya para kiai, ilmunya para ulama dan pendeta, beda. Atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi, mana putusannya gitu loh. Itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah, ini kan masalah internal. Kalau di PMK itu kan jelas sanksi 3 macam: teguran, peringatan, pemberhentian. Nah, pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua, misalnya begitu. Itu yang sedang kita nilai. Ya kan, kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Sebelumnya, juru bicara Baca Pres Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, menyebut Partai Gerindra akan menggelar Rapimnas pada Senin 23 Oktober untuk menentukan calon wakil presiden sekaligus mengumumkannya. Daniel mengatakan Prabowo juga bakal mendaftar pencalonannya di Pilpres 2024 nanti ke KPU pada Selasa 24 Oktober. Meski demikian, belum ada nama cawapres yang dideklarasikan oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Namun belakangan, nama yang sangat kuat untuk menjadi cawapres Prabowo adalah Gibran. Terlebih nama Gibran baru-baru ini diusung Golkar untuk menjadi kandidat cawapres Prabowo. Relawan Posko Nasional Prabowo bahkan mengklaim Prabowo telah memilih Gibran sebagai bakal cawapres. Bapak Prabowo Subianto insya Allah telah menunjuk perwakilan anak muda yang nantinya akan menjadi pendampingnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kita doakan untuk segera melakukan deklarasi, ujar Ketua Posnas Prabowo, Aldi Setiawan, di Jakarta Selatan Minggu 22 Oktober. Meski begitu, Daniel tidak mengiyakan pernyataan relawan tersebut. Ia justru merasa kaget dengan apa yang disampaikan relawan. Saya tadi agak kaget, Posko Nasional sudah mengumumkan, saya aja nggak berani. Nanti terkait dengan Wapres, biarlah Pak Prabowo yang mengumumkan dan menyimpan siapa calon wakil presiden beliau, katanya. Secara terpisah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar, Andika Perkasa, merespon Wali Kota Solo yang juga kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, diusulkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Andika menyebut pihaknya sudah mengantisipasi kemungkinan suara pendukung akan pecah atau justru berbalik mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD.